Tegalala, yang saya hormati seluruh OPD dan instansi terkait, yang saya hormati juga dari Bapak Litbang sebagai pemandu untuk Musrenbang Kecamatan Tegalala, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kecamatan Tegalala, yang saya hormati juga Bapak Wakapolsek dan tim pendamping desa yang kali ini ikut dampingi Musren. Yang saya hormati juga seluruh ketua BPD se-Kecamatan Tegalalang dan hadirin peserta Musrenbang Kecamatan Tegalalang yang sebelumnya sebelum kami menyampaikan laporan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ini, izinkan yang menyampaikan dan puji syukur serta doa kehadapan Ida Sang Hyang Widewasa, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam Musrenbang virtual pertama kali di Kabupaten Gianyar. Semoga terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk memenuhi undangan kami dalam Musrenbang virtual kali ini. Adapun sebagai dasar-dasar pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tegalalang adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan, serta Surat Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Nomor 050-147 Bapeda dan Litbang perihal persiapan Musrenbang Kecamatan dengan menggunakan SPD. Adapun fungsi pelaksanaan Musrenbang saat ini adalah sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi program pemerintahan kabupaten dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Yang kedua, untuk mempertimbangkan bahwa usulan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang substansi dasarnya berasal dari Musrenbangdes, maka setelah pelaksanaan Musrenbangdes untuk lebih meningkatkan validitas usulan serta sinkronisasi dengan prioritas di atasnya, maka dilaksanakan Musrenbang Cam sesuai dengan tahapan waktu perencanaan pada hari ini. Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan masih berpedoman pada penetapan usulan yang lama, yang untuk tahun ini jumlah usulan berjumlah 157, di mana penetapan usulan tersebut merupakan usulan dari masing-masing desa, yaitu Desa Tegalalang sebanyak 15 usulan, Desa Kendran sebanyak 17 usulan, Desa Sebatu 12 usulan, Desa Pupuan 64 usulan, Desa Taro 13 usulan, dan Desa Keliki 30 usulan. Jadi total keseluruhan adalah 157 usulan. Usulan-usulan tersebut terbagi dalam bidang-bidang, adapun bidang-bidangnya terdiri dari bidang perekonomian dan sumber daya alam sebanyak 25 usulan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebanyak 67 usulan, bidang infrastruktur dan sarana prasarana sebanyak 65 usulan. Sebelum kami akhiri laporan ini pada hari ini, yang berbahagia kami mohon ke hadapan Bapak untuk berkenan memberikan mohon maaf. Demikian laporan rekapan usulan-usulan yang telah kami kumpulkan pada saat Musrenbang kemarin. Jadi untuk waktu yang persilahkan kepada host untuk agenda berikut.
Halo, Bu Desi? Oke, Bu. Ya, sudah. Untuk pembacaan usulannya nih, Kak? Enggak ya, gimana ininya? Bisa share screen ya. Oh, Yang nggih, share ya. silakan. Nggih. Nanti mungkin Oke. dibacakan usulannya, kemudian langsung wenten tanggapan mungkin dari masing-masing desa atau OPD. Bu. Oh ya. Apakah sudah bisa langsung diskusi tentang usulan dari Pramusrenbangnya ini gitu. Mungkin silakan. Mungkin sekarang di share screen dulu tentang usulannya, kemudian mungkin ditanggapi dari masing-masing desa atau apakah wenten masukan ataukah wenten penambahan atau bagaimana gitu kan. Atau wenten dari OPD juga wenten masukan. Dipersilakan. Ini pertama yang merupakan usulan untuk bidang 1 yaitu perekonomian dan sumber daya alam. Sesuai dengan hasil Pramusrenbang kami kemarin, masing-masing desa mengusul satu usulan prioritas di bidang 1, antara lain untuk desa Kendran, pembangunan jalan, usaha tani di Banjar Kepitu sampai Banjar Pinjul. Usulannya usulannya pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani. Urusannya pertanian. Alamat Banjar Kepitu, Kabupaten Gianyar, Tegalalang, Kendran. SKPD tujuan awal Dinas Pertanian. SKPD tujuan akhir Dinas Pertanian. Untuk usulan kedua dari desa bermasalah maksimalnya SDM infrastruktur daya tarik wisata. Semua dia. Usulan Bisa masing-masing. Di ruang alamat Banjar Dinas Bayar Kedudukan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. SKPD tujuan awal Dinas Pariwisata, SKPD tujuan akhir Dinas Pariwisata. Usulan ketiga dari Kepala Desa Tegalalang. Permasalahannya belum adanya jalan penghubung antara lingkungan masyarakat menuju Subak Sengkidul untuk pengangkutan hasil pertanian. Jalan usaha tani, usulan jalan usaha tani, perusahaan pertanian. Alamat Subak Sengkidul Banjar Sapat, Desa Tegalalang, Kabupaten Gianyar. SKPD tujuan Dinas Pertanian, SKPD tujuan akhir Dinas Pertanian. Usulan keempat dari Desa Taro, permasalahan pengelolaan desa wisata, bidang pemasaran paket desa wisata masih belum maksimal. Usulan pengembangan desa wisata. Urusan pariwisata. Untuk alamat Desa Taro, Kabupaten Gianyar. SKPD tujuan awal Dinas Pariwisata, SKPD tujuan akhir Dinas Pariwisata. Usulan kelima dari Desa Sebatu. Permasalahan banyaknya tempat wisata yang ada di Desa Sebatu masih belum tertata rapi dan masih banyak potensi pariwisata yang perlu dikembangkan lagi. Usulan pengembangan desa wisata. Urusan pariwisata. Alamat Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar. SKPD tujuan awal Dinas Pariwisata, SKPD tujuan akhir Dinas Pariwisata. Usulan dari Desa Keliki, permasalahan kurangnya kesejahteraan petani akibat selisih hasil panen sangat tipis dengan biaya penanaman serta perawatan tanaman sehingga keuntungan hanya sedikit saja, tidak sebanding dengan pekerjaan mereka. Hal ini menyebabkan mereka sangat terbebani dan dalam pembelian bibit musim tanam. Usulan bantuan bibit tanaman, pertanian, dan perkebunan. Urusan pertanian. Alamat Banjar Dinas Sebali, Desa Keliki, Kabupaten Gianyar. SKPD tujuan awal, Dinas Pertanian. SKPD tujuan akhir, Dinas Pertanian. Usulan ketujuh dari Kepala Desa Pupuan,
permasalahan peningkatan perekonomian masyarakat, usulan pengadaan pabrik jeruk, urusan pertanian, alamat Banjar Timbul, Desa Pupuan, Kabupaten Gianyar, SKPD tujuan awal Dinas Pertanian, SKPD tujuan akhir Dinas Pertanian. Itu 7 usulan dari bidang 1 yaitu perekonomian dan SDA. Berikut usulan dari bidang 2, pemerintahan dan pembangunan manusia. Adapun usulan pertama dari Desa Tegalalang, permasalahan belum tersedianya laptop untuk perangkat kewilayahan. Usulan memfasilitasi pengelolaan aset desa, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Alamat Desa Tegalalang, Kabupaten Gianyar. SKPD awal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, SKPD tujuan akhir Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Usulan kedua dari Desa Taro. Permasalahan pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan di TPS 3R Desa Taro masih belum maksimal. Usulan pengadaan mobiler, urusan kesehatan. Alamat Kabupaten Gianyar. Lingkungan hidup, SKPD tujuan akhir Dinas Lingkungan Hidup. Usulan ketiga dari Dekeliki. Selamat pagi. Usulan keempat dari Desa Kendra, permasalahan bangunan candi atau gapura tapal batas desa. Usulan memfasilitasi penetapan dan pembatasan desa, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Alamat Desa Kendra, Kabupaten Gianyar, SKPD tujuan awal pemberdayaan masyarakat dan desa, SKPD permasalahan jauhnya khususnya lapangan futsal. Usulan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten, urusan kepemudaan dan olahraga, SKPD tujuan awal Dinas Kepemudaan dan Olahraga, SKPD tujuan akhir Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Usulan keenam dari Desa Pupuan, permasalahan peningkatan taraf pendidikan bagi anak-anak di Desa Pupuan. Pendidikan, SKPD tujuan akhir Dinas Pendidikan. Usulan ketujuh dari Desa Sebatu, permasalahan dalam rangka pelestarian benda sakral untuk menjaga warisan budaya, maka diperlukan perhatian untuk pemerintah untuk kelangsungan pelestarian benda sakral tersebut.
Usulan perawatan dan pelestarian benda sakral. Urusan kebudayaan. Alamat Banjarjati, Banjar Pujung Kelot, Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar. SKPD tujuan awal Dinas Kebudayaan, SKPD tujuan akhir Dinas Kebudayaan. Tadi adalah 7 usulan dari bidang 2. Berikut saya bacakan usulan prioritas dari bidang 3, yaitu infrastruktur atau sarana dan prasarana. Usulan pertama dari Desa Kedisan, permasalahan lumpuhnya akses perekonomian, keselamatan, dan keamanan. Usulan pemeliharaan jalan. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Alamat Banjar Dinas Cebok, Desa Kedisan, Tegalalang. SKPD tujuan awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SKPD tujuan akhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Usulan kedua dari Desa Kliki, permasalahan belum adanya saluran got drainase di jalan utama Kliki menuju ke Dewatan sepanjang kurang lebih 3 km, sehingga menyebabkan air meluap ke jalan ketika terjadi hujan yang menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat dan cenderung membahayakan pengguna jalan yang melintas. Usulan pembangunan saluran drainase. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Alamat Banjar Dinas Kliki, Desa Kliki, Kabupaten Gianyar. SKPD tujuan awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SKPD tujuan akhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Usulan ketiga dari Desa Tegalalang. Permasalahan drainase belum baik. Usulan pembangunan saluran drainase. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Alamat Desa Tegalalang, Kabupaten Gianyar. SKPD tujuan awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SKPD tujuan akhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Usulan keempat dari Desa Taro. Permasalahan di musim hujan air meluap ke badalan, drainase belum sepenuhnya dibangun dan gorong-gorong mampet. Usulan pembangunan saluran drainase. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Alamat Desa Taro, Kabupaten Gianyar. SKPD tujuan awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SKPD tujuan akhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Usulan kelima dari Desa Sebatu. Permasalahan bocornya atap wantilan di Pura Gunung Kawi. Usulan pembangunan wantilan. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Alamat Banjar Sebatu, Desa Sebatu, Kabupaten Gianyar. SKPD tujuan awal pekerjaan umum dan penataan ruang. SKPD tujuan akhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Usulan keenam dari Desa Kendran. Kesalahan pembangunan jalan usaha tani Banjar Kepitu sampai dengan Banjar Pinjul. Usulan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani. Urusan pertanian. Alamat Banjar Kepitu, Kabupaten Desa Kendran, Kabupaten Gianyar. SKPD tujuan awal Dinas Pertanian, SKPD tujuan akhir Dinas Pertanian. Usulan ketujuh dari Kepala Desa Pupuan. Permasalahan melancarkan transportasi hasil pertanian masyarakat. Usulan renovasi jalan. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Alamat Desa Pupuan, Kabupaten Gianyar. SKPD tujuan awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SKPD tujuan akhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Demikian ketujuh usulan prioritas dari bidang 3. Bisa mungkin Bapak Kepala Desa masing-masing lihat apakah usulan tersebut yang bacakan tadi sudah sesuai dengan usulan prioritas yang sudah disampaikan. Mohon maaf tadi untuk usulan yang bidang 3 Desa Kendran yang salah bacakan. Yang benar
Usulan dari Desa Kendran yaitu pembangunan DPT Sentra Adat Desa Manuabe, usulan perencanaan dan penataan dan pengawasan jalan lingkungan, urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, alamat Desa Adat Manuabe, Desa Kendran, Kabupaten Gianyar, SKPD tujuan awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SKPD tujuan akhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sudah. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian tadi pemaparan usulan dari Ibu Camat. Kami persilakan mungkin dari pihak desa ataupun dari OPD atau dari stakeholder lainnya yang ingin memberikan masukan. Kami persilakan dengan meng-unmute dan memberikan masukannya, ataukah mungkin raise hand atau mana. Kami persilakan Bapak Ibu, siapa yang mungkin ada yang memberikan masukan terkait usulan yang sudah dibacakan tadi dari Ibu Camat. Om Swastiastu. Swastiastu nggih dari Desa Keliki nggih Pak. Pak Taruh. Halo. Oh, sira dumunan niki? Oh nggih, durus sira dados dumunan. Ibu Pos yang menunjuk. Nggih. Oh nggih. Mungkin Pak Desa Keliki dumun panggil mau Desa Taruh nggih. Siap. Nggih, senang. Nggih, silakan Pak. Nggih, Om Swastiastu, perkenalkan Tiang Ketua RPM Desa Keliki, yang terhormat Ibu Camat beserta utus kabupaten dan lain sebagainya niki yang hadir, para peserta yang kita hormati. Izin mendahului mungkin sanetiosan lurus mari bos. Nah lupa niki Rahino Beraspati mungkin paribaso Bali niki pemedaging dumun kidik niki. Bahwa niki tiang kaping ajeng ring para pemilet musren bang Rahino sane mangkin suksemo titiang kaping jagalah. Kemauan dadangan menawi niki boyo jo masukan hanya pemikiran dumun. Dari bos yang dados angyang iring yang nenten titiang setinut ring sane modue pikayun tidapdap pikangkam sane lebih patut ring sane titiang manahin. Terkait dengan usulan tadi, kalau diberikan kesempatan ke kita untuk menentukan prioritas-prioritas, kalau di desa sudah pasti semua itu prioritas. Kita juga yakin di semua desa itulah prioritasnya. Tapi setelah dibawa ke kecamatan, belum tentu akan menjadi seperti itu. Terlebih lagi kalau di kabupaten nanti terkait dengan pembiayaan di masa seperti ini, 157, kalaulah ini bisa terakomodir semua ya tidak masalah, tidak perlu diperdebatkan lagi. Tetapi Titiang berpikir kayaknya masih ada yang akan terpotong. Nah terkait dengan bicara penting, bicara urgen, semua itu mau semua pemanfaatan itu dia memberi tangan begitu lagi satu dari itu mananya ada gangguan tadi. Oke, bisa lanjut Ibu nggih? Masih didengar Niki? Masih Pak. Oke, siap. Nah, bagaimana dari yang prioritas-prioritas itu kita serahkan mungkin ya tergantung nanti Bapak-bapak Mekel dan yang lainnya jika menyetujui ketika nanti setelah di mana yang akan menjadi prioritas kecamatan supaya mencerminkan pemerataan yang mudah-mudahan adil karena kalau persentase kita juga sulit. Nah, syukurlah Keliki 30 usulan kalau di persentase banyak jadinya begitu. Nah, yang lainnya justru 60 usulan banyak juga karena itu juga semua penting. Nah, kita serahkan ke timnya Ibu Camat
untuk memprioritaskan di tingkat kecamatan dengan melihat situasi lapangan yang notabene timnya Ibu Camat pasti sudah tahu semua, sehingga itu mencerminkan sekali lagi yang namanya pemerataan. Setiap desa itu dapat, syukur kalau dapat per bidang tidak apa-apa, tapi kalau bidang-bidang tertentu saja dapat yang dipandang prioritas, kita juga bisa memaklumi, sehingga tidak terjadi kuat-kuatan adu argumentasi, karena kalau adu argumentasi ini semuanya akan bisa diargumentasikan karena debatable semua. Tetapi lagi-lagi ujungnya yuk kita kebersamaan, ada rasa keadilan di situ, ada rasa kebersamaan, ada rasa pemerataan, jadinya semua dapat di era yang sekarang ini. Nah, gitu kira-kira secara umum dulu. Kita tidak merujuk kepada harus ini dapat ini, itu dapat itu, tidak juga istilahnya ini tidak penting, itu tidak penting juga tidak, semua penting. Hanya memberikan pandangan. Sebelum mungkin yang lainnya akan berpendapat, ya silakan. Kita pasti akan mengikuti juga. Jadi yang kira seperti itu, Bu Camat. Selamat dulu. Kita tidak pernah ketemu niki. Ibu yang lihat sering di tadi pas saat itu ya mohon maaf. Silakan Batu yang kepada host. Om, santai Om. Suksemo. Nggih, mungkin yang coba jawab dulu nggih, biar nanti tidak bertumpuk dengan pertanyaan lain. Untuk Bapak LPM Desa Keliki, niki usulan 3 bidang yang silakan untuk mengajukan 1 usulan per bidang. Jadi masing-masing desa niki ada 3 usulan prioritas. Bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. 7 desa masing-masing bidang 1. Jadi tadi ke-21 usulan nikah adalah usulan prioritas yang akan kita sampaikan nanti ke kabupaten. Oke. Aten mempiri-piri niki sudah merat. Siap. Suksemo. Mungkin nanti tambahan lagi niki dari desa lain. Ya, bukuan Bu Camat. Oh, tadi Desa Taro mungkin Pak. Mangdetek kita. Nggih, habis nikah baru pupuan nggih. Nggih, Kang Yang. Yang si Dori tadi yang mana si Ungkus? Om Swastiastu, salam sami. Yang terhormat Ibu Camat, Ibu Bantu yang Tidiang, kader yang semuanya ada di room 5, yang semuanya kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Intinya kami berterima kasih kepada jajaran kecamatan yang telah merumuskan, bahkan dari Desa Taro sudah pas yang diusulkan dari kemarin yang Pramusres Bangai di kecamatan. Minimal lah kami harapkan ke depannya sesuai dengan apa yang disampaikan dari LPM Desa Keliki, asasnya adalah keadilan. Karena kita tahu di masa inilah masa pandemi COVID, mungkin semua usulan tidak semua bisa tercover di tahun 2003. Mudah-mudahan dengan rasa keadilan, misalnya contoh sekarang Pupan bisa didanai, mudah-mudahan keduanya selanjutnya mungkin Desa Ketran atau Desa Tegalalang, supaya nanti ke depan semua desa bisa merasakan bantuan atau usulannya bisa dipenuhi, minimal lah supaya tidak selamanya selamat ulang tahun terus ini. Mudah-mudahan setahun cuma 1 desa, mudah-mudahan bisa terrealisasi bantuan yang dari Bapeda juga dari pemerintah Kabupaten Gianyar untuk merasakan selama pemerintahan saya selaku perbekal bisa merasakanlah minimal 1 tahun bisa terrealisasi usul-usulan yang kami harapkan. Kami pun sudah selama tahun belum pernah tersentuh atau terrealisasi bantuan dari usulan musrembang yang ada di kecamatan. Mudah-mudahan dengan rasa keadilan ini ke depan Ibu Camat kami yang kami hormati, mudah-mudahan bisa keadilan itu bisa terwujud di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Tegalalang. Istilahnya bergilirlah karena kita tahu di masa pandemi ini. Mungkin itu masukan atau saran yang kami sampaikan ke hadapan undangan atau hadirin ada di room 5 ini. Mungkin terima kasih Om Sati Om. Ya,
Nggih, Pak Mekal Pupuan. Om Swastiastu, Bu Camat. Swastiastu. Hadirin peserta Muslim Bang Jam yang hormati. Pada kesempatan hari ini dia memberikan menyampaikan beberapa hal tentang apa yang Bu Camat sudah paparkan tadi. Usulan untuk Pupuan, silakan dibaca Bu di WA ya udah kirim. Itu yang prioritas ya. Apa yang disampaikan Pak Mekal Taruh memang itu benar adanya. Kita di musim pandemi sekarang ini tujuannya semua desa pun dengan pembangunannya selesai, tapi apa daya pemerintah daerah kita ya terbatas ya dengan sumber anggarannya kita harus maklumi bersama. Tapi dengan hal ini prioritas itu yang kami sudah masukkan itu tolong disampaikan Bu Camat ya. Itu di bidang 1 yaitu pengolahan air jeruk dalam kemasan atau banyak rasa. Di bidang 2 pembangunan SMP Negeri 5 Teglalang dan di bidang 3 renovasi jalan sepanjang jalan kabupaten di Pupuan. Itu Bu Camat, cuma itu aja yang kami sampaikan dari Pupuan. Itu tadi di prioritas Ibu Camat dibilang kelengkapan anak-anak sekolah. Ini yang kita minta di bidang itu adalah SMP Negeri 5. Nggih, Pak Terima Mekal kasih. Pupuan. Oke, Pak Mekal Pupuan, tadi usulan-usulannya yang di WA juga sudah Tiang baca, kan itu yang memang masuk usulan prioritas dari Desa Pupuan hasil Pramusrenbang kemarin. Oke, sudah dibacakan dan kita usulkan nanti. Suksemo. Untuk Desa Taro, niki pemerataan usulan ya. Dia juga berharap untuk usulan-usulan kita minimal lah masing-masing desa dapat sehari. Nika kan kita punya 3 usulan masing-masing desa niki. Siapa tahu nanti di tahun 2000 masing desa di antara 3 usulan prioritas nika boleh nyangkut salah satu kan mungkin mumpung didengar niki dengan OPD kait jadi bisa difasilitasi di tahun 2008 kita bersama. Dan lagi dari desa lain niki usulan atau tanggapan terkait usulan prioritas yang kita sudah sepakati dan akan kita sampaikan yang sudah Tiang sampaikan tadi. Benten malih nih desa Dari Desa Kedisan Ibu, mohon izin Ibu Camat Malih lanjut mohon kiranya silakan Bapak. Selesai ya dia. Di ruang belum nih. ya. Pak Mekal Kedisan, mikrofonnya di unmute dulu ya, tidak kedengaran suaranya nih Kak. Ulang.
Tes. Ampun kedengaran Ibu. Halo? Ampun, Pak Mekal. Om Swastiastu. Mungkin yang terhormat Ibu Camat dan rekan-rekan di room 5 semuanya, yang hormati. Tiang selaku perbekal Kedisan menyampaikan apa yang disampaikan oleh LPM Kliki, Pak Perbekal Taro dan Bu Puan. Saya sangat mendukung hal itu. Saya tegaskan di sini dan tambahkan, sepengetahuan saya sebelumnya bertahun-tahun ini, karena apa yang menjadi usulan kita di Musrembang, rasanya saya sudah 3 tahun di sini menjabat dan ada yang terrealisasi untuk masukkan ke depan, karena ini yang kita usulkan bukan satu OPD, yaitu misalnya ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang pertanian, pariwisata, dan bidang PU. Saya berharap dengan kehadiran ini, masing-masing desa itu ke depan biar ada dapat realisasi itu. Biar satu desa ini sampai 2-3 realisasi, dan desa yang tidak ada yang desa yang tidak kecipratan itu sampai saat ini. Saya contohkan di sini yang saya prioritaskan dari awal itu adalah di bidang infrastruktur di Tangkup itu, yang saya prioritaskan pertama itu sampai saat ini belum terrealisasi, dan sekarang sudah nambah ini prioritas kita, dan di jalur Cebok Kedisan itu hampir putus jalannya, sehingga prioritas pertama pun kita di Kedisan belum dapat dan nyusul lagi prioritas yang lainnya. Saya berharap ke depan bagaimana OPD khususnya yang ada di Kabupaten Gianyar ini bisa meratakan ini, merealisasikan ke masing-masing desa ini, sehingga pemerataan pembangunan itu di masing-masing desa itu sendiri. Itu mungkin yang saya sampaikan dalam hal ini, sehingga Musrembang ini tidak hanya formalitas saja menyampaikan usul-usulan, tapi saat seterusnya ini tidak ada yang menindaklanjuti itu. Itu mungkin yang sampaikan, dan mohon maaf ini sebesar-besarnya kalau memang itu ada penyampaian kata-kata saya yang salah. Mungkin itu yang sampaikan, dan yang sinap untuk Pramo Santi. Santi. Oke, Pak Mekal Kedisan. Jadi kan Nike tadi juga sudah masuk ke usulan prioritas kita. Mudah-mudahan di tahun 2023 niki besar harapan kita usulan tersebut dapat difasilitasi dari instansi terkait atau PD terkait. Ngiring berdoa sareng sami niki. Dari desa lain Wenten mungkin tambahan? Cukup. Mungkin sudah pas Ibu. Cukup. Terus Swastiastu Desa Sebatu Camat. Yes, Swastiastu. Swastiastu Bu Camat yang berbekal Sebatu. Om Swastiastu berbekal Sebatu. Lagi kita. Apa menizin ki? Ngopi ya lu Pak bekal Sebatu. Sebatu Bu Camat. Iya, lanjut Pak Mekal Sebatu. Iya, Om Swastiastu. Rajang Semang Tinggi Serang Sami, serta Musrembang, Kecamatan yang terhormat Bu Camat, yang Matala Riki, dan Bapak DPR, Kabupaten Gianyar, yang tidak hormati berbekal Serang Sami, yang tidak hormati. Pertama, yang mohon izin, tadi sudah dibahas dan dipaparkan sama Bu Camat tentang film. Saya berbekal Sebatu sangat mendukung dan setuju, karena ada pemerataan, harus itu ada data, karena dari dulu tahun itu seperti yang dibilang sama Pak Mekal taruhnya itu tetap itu berulang tahun usul-usulannya. Saya mohon
untuk kedepannya ini yang dikelola sama desanya kemungkinan ada 3 bidang. Kalau tidak dapat 3 bidang ya hanya saya sangat berterima kasih bantuannya dari Bapak Dewan yang ada, kebetulan yang bernaung di Tegalarang itu semua untuk memohon itu untuk memantau juga untuk mengawal di Kabupaten Gianyar. Karena pada saat musrembang kecamatan di aula kecamatan, saya mohon juga itu dari dulu udah minta untuk Pak Dewannya udah ikut juga untuk pesertanya. Sampai sekarang ini belum ada Bapak Dewan yang artinya untuk apa itu pada saat musyawarahnya itu tidak ada yang hadir. Saya mohon ke depannya supaya hadir dan supaya bisa menyerap aplikasi masyarakat yang ada di Tegalarang, khususnya di setiap desa-desa. Itu aja usulan saya, karena ya kalau tidak ada awal sampai terus, kalau bisa, kalau tidak ada dana seperti yang usulan yang dari desa itu kemungkinan yang di prioritas hanya 3 bidang itu, kalau 1 ada dananya, mama di kecamatan itu yang mana di prioritas silakan. Mari kita bergilir setiap desa. Kalau pertama di Tegalarang, kedua ditaruh, ketiga di desa. Ayo kita bergilir, kita manfaatkan seperti apa yang dinamakan Tegalarang kompaknya itu. Itu yang saya mohon sama Bu Camat untuk mengkoordinir dan pimpin di setiap desa di kecamatan Tegalarang. Kalau seperti ini terus-terusan kemungkinan seperti usulan dari Pak Mekal ke desa, kemungkinan akan ini tahun 2023-nya akan terulang kembali, akan berulang tahun terus. Karena ini setiap ini ada usulan-usulan, kemungkinan banyak usulan yang sudah dari dulu itu hanya sekedar usulan-usulan. Itu hanya usulan dari Bentukan Sebatu. Mohon sekali lagi kepada Bapak Dewan yang terhormat untuk mengawal yang mana bisa dapat bantuan di ring desa di Kecamatan Tegalarang siap juga untuk bergilir. Yang penting terrealisasi atau yang pasti dapat bantuan, itu aja. Om Santi Om. Semua. Oke, terima kasih Pak Mekal ke desa Sebatu. Nika yang kita harapkan ya, walaupun bergilir, tetapi yang penting dapat kan ya, semoga mulai tahun 2023 niki aspirasi kita hanya prioritas yang kita usulkan bisa mulai terdanai. Niki Taler, Pak anggota Dewan Dapil Tegalarang, mohon juga seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Mekal satu nika biar ikut mengawal. Dari desa sepertinya sudah Niki ya. Waktu yang kembalikan ke host. Tunggu kayaknya nih ke Pak DPRD lagi kenter masukan, cuman Bapak belum kedengeran nih ke suaranya. Oke, Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sampun ye. Sampun. Ye, semua untuk galah Ibu Camat Sanewang yang Titiang dari Bapeda, BPD, OPD, DPRD dan pimpinan DPRD semuanya, kepala-kepala desa yang telah dengan aktif menyampaikan usulan dan termasuk 157 usulan itu tentu akan menjadi pertimbangan yang baik. Dan kita berharap apa yang disampaikan tadi, usulan-usulan tersebut tidak berulang tahun dan hanya masuk dalam usulan saja. Sedangkan prioritas perencanaan pembangunan itu terkadang dari OPD jangan sampai memprioritaskan apa yang tidak menjadi usulan masyarakat. Tentu kita dalam rangka menyusun RKPD itu mengacu kepada RPJMD dengan memperhatikan prioritas apa yang disampaikan tadi dari Bapak Kepala Bapeda, yaitu terkait dengan white paper Rencana Induk Terpadu Kawasan U8 Ubud
Tegalalang, dan Payangan, di mana program-program tersebut diharapkan mampu untuk menuju keseimbangan baru struktur ekonomi Gianyar melalui keseimbangan antara pembangunan pertanian, UKM, dan pariwisata. Apa yang disampaikan tadi itu sangat baik, dan bagi prioritas seperti disampaikan Perbekal Taro, baik infrastruktur maupun TPS 3R, ini adalah program unggulan, sehingga pariwisata ke depan itu juga bisa terlayani dengan baik, terutama pengembangan desa-desa wisata, tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas daripada desa wisata. Yang disampaikan Perbekal Pupuan, ini adalah pemberdayaan pertanian harus mendapatkan prioritas, karena kita tahu ke depan pertanian adalah salah satu unggulan dari daerah-daerah utara ya. Sehingga dengan memanfaatkan inovasi teknologi terkait dengan pengolahan jeruk menjadi minuman dalam kemasan, tentu ini akan membantu daripada petani. Di samping juga kita harapkan ada petani-petani milenial berjiwa entrepreneur untuk ke depan menopang daripada struktur ekonomi Gianyar. Yang selanjutnya apa yang disampaikan tadi benar sekali, bahwa infrastruktur itu kita harapkan terjadi merata ya, baik jalan, listrik, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, tidak terpusat di perkotaan saja. Dan kami yakin bahwa pelayanan pemerintah yang kita harapkan adalah pelayanan prima kepada masyarakat dengan menggunakan hati, sepenuh hati, dan dengan hati-hati, tetapi tidak sesuka hati. Ini adalah menjadi kunci daripada pelayanan publik, sehingga apa yang diharapkan perencanaan pembangunan yang disalurkan baik melalui Musrembang maupun Reses, ini bisa dipadukan dengan baik. Kalau ini tidak ada penghargaan terhadap Musrembang, tentu masyarakat kita akan menjadi khawatir dan menjadi malas untuk bermusrembang. Ini tentu menjadi acuan kita, dan kita juga akan suarakan agar apa yang menjadi keseimbangan ini bisa dilakukan di Kabupaten Gianyar. Karena contohnya kayak listrik, mungkin di kota sudah luar biasa, 1 tiang 3 balon, tetapi di desa sama sekali tidak ada balonnya. Ini juga menjadi catatan-catatan kita di dalam melakukan pengawasan pembangunan. Mungkin demikian beberapa hal yang ingin kami berikan masukan, dan kami menyampaikan terima kasih atas ingatannya dari Perbekal Sebatu, karena kita memang harus mengawal daripada aspirasi-aspirasi dari tingkat desa. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Oke, Bapak Ibu, sepertinya Zoom-nya Ibu Camat menghilang, Niki. Jadi mungkin apakah masih ada masukan dari usulan yang sudah disampaikan, yang masih buka untuk sesi tanya jawabnya? Tidak pas. Ampun deh, Kamian. Ada yang masukan lagi dari Ibu Camat, mungkin ada hal yang disampaikan lagi. Sedikit dari kami, tentunya dengan aspirasi tadi dari para kepala desa serta dari Bapak DPRD Gianyar Dapil Tegalalang, besar harapan kami di kecamatan agar usulan-usulan prioritas yang kami usulkan tahun ini
bisa diakomodir dan difasilitasi oleh OPD pengampu tahun 2023 nanti. Hanya itu saja, mudah-mudahan Niki masuk ke dalam usaha yang akan difasilitasi di 2023. Oke, waktu itu yang kembalikan kepada host. Oke, untuk semua Ibu Camat, mungkin dapat kami sampaikan juga usulan-usulan yang sudah Nike masih akan diverifikasi oleh OPD terkait sesuai dengan OPD tujuan. Di sana dari verifikasi tersebut bisa ditentukan apakah usulan tersebut bisa dimasukkan ke dalam RKPD tahun depan atau masih menunggu adanya anggaran. Setelah Nike baru terakhir verifikasi dari tim PAPD. Kalau memang usulan tersebut masuk ke dalam anggaran 2023. Oke, baik, demikian dapat kami sampaikan karena sudah tidak ada pertanyaan kembali dan Musrenbang Kabupaten di Kecamatan Tegalalang ini kami nyatakan ditutup. Kemudian sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan kami mohon maaf jika selama acara berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Baik, kami tutup. Komentar tambahan oleh. Setelah ini apakah kita lanjut ke ruang utama? Enggak, Bu, sudah kita tutup di sini, selesai di room. Tidak balik lagi ke ruang utama. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami tutup Musrenbang hari ini. Tertutup semua sarang sami. Semua. Izin live ya semua. Nggih, Pak.